Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dibuka kameranya semua nak. Mesyarah, ayo Nazira, Suci Ramadhani, Hanifah Fitri. Masya Allah Fitri, sehat Fitri? Fitri. Suci Ramadhani mana? Suci Ramadhani. Masih 12, kita tunggu ya nak ya, 3 menit lagi. Aisyah Husni, Sofi Magrina, Sofi Nabila, Zahrani Nabila, Ardea, Zahrani Nabila, Arida. Kenapa merenggut Arida? Buka itunya, buka mikrofonnya. Hanifah, Fitri, apa kabar nakku, sehat? Masya Allah. Kurang sehat. Kenapa kurang sehat nak? Kenapa ya? Oh, di inilah madu, kumur-kumur dengan madu. Insya Allah. Nggak suka, gitu enak. Mana lagi nih? Masih 16. Semuanya berapa? Fitri? 35, 17, 18 lagi, 16, 19 lagi. Jihan Lutfia, Sofia Nabila. Masya Allah Sofi. Sehat nak? Senyum dia. Alhamdulillah. Aisyah Husni. Ya kan? Liana, mana Liana? Kameranya Liana. Sofi Oriel, Siti Marhama, Sofia Oriel, Siti Marhama udah. Restu, adik Irma Liana. Mana Liana? Kaila Wanda, kameranya. Ainus sudah. Ade Irma Nisa. Masya Allah. Kaila, mana mukanya nih Kaila? Liana. Tengokkanlah sayang. Mana lah ini Liana ini? Iya, habis token nak. Sedih kali. Kan nggak pakai wifi, berarti bisanya walaupun mati lampu. Oh, nggak apa-apa, gelap pun nampaknya itu. Balkis, mana Balkis? Balkis, ini Balkis ini nggak ada di tempat nih, bisa jadi nih Balkis. Masya Allah. Kaifahaluk Balkis? Jawablah Balkis. Masya Allah. Diana nampak terangnya nak. Balkis, Masya Allah. Iya, Balkis kok ramping sayang. Ya Masya Allah ya. Nurul, mana Nurul? Ya, oke. Khairunisa, Masya Allah. 26. Berarti ada 9 lagi. Kemana ini? Atau ada yang mungkin kawannya mengasih info tidak bisa ikut Zoom? Ada nak? Kenapa? Dea Arano ya? Kenapa nakku? Di mana luar kotanya nggak ada sinyal sampai nggak bisa ikut Zoom? Di pulang
Iya, pulang kampung. Oh, lagi di jalan. Oh ya udah, nanti dia diharapkan melihat rekamannya saja. Ada lagi yang lain, saya ada lagi ini karena 9-10 orang ini nak yang belum hadir. Absensi jangan lupa ya. Siapa nak? Siapa ya? Rizky. Kenapa Rizky? Download lagi lah kalau terhapus. Oh ya segeralah dibuangi ya, nggak perlu. Jadi bisa ya nak ya. Karena Ustazah sangat mengharapkan Antuna tidak memanfaatkan rekamannya walaupun disediakan. Kenapa? Karena kan kita mengharapkan ada nanti beberapa hal yang harus Antuna bisa berinteraksi dengan Ustazah. Nanti bisa terlaksana. Kalau rekaman kan tidak memungkinkan ya. Oke, jadi sudah 9 menit berlalu. Insya Allah kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi insya Allah ketentuan Allah semester genap ini Ustazah Nina yang menghandle masalah fisika ya, kimia tetap Ustazah Rizka. Nah, dalam kesempatan ini Ustazah memanfaatkan kondisi yang bisa interaktif ini menyampaikan beberapa hal sebelum nanti kita ketemu dengan materi fisika. Apa itu? Tentunya tak henti-hentinya pertama dan yang paling utama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan rahmat yang sudah kita terima, terutama nikmat Islam, iman dan ihsan ya. Nah, kemudian juga tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada panutan kita, contoh tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut beliau sampai di hari akhir nanti. Nah, jadi ananda sekalian, seperti tadi kata Ustazah katakan, sebelum kita masuk ke materi ada beberapa hal yang akan Ustazah sampaikan juga nanti mungkin akan dilengkapi dengan yang akan disampaikan Ustazah Rizka. Yang pertama, untuk bagaimana Antuna mengakhiri SMA itu sampai sekarang belum ada juklaknya. Apa itu juklak? Petunjuk pelaksana ya. Apakah nanti kita ujian akhir atau ujian akhir sekolah yang seperti biasa dari kelas 10, 11, 12 materinya, apakah kita itu nanti istilahnya hanya mengikuti semester 1 sampai 6 saja. Kemudian kalaupun kita laksanakan itu, siapa yang buat soal? Apakah di luar dari ustadz dan ustazahnya atau ustadz dan ustazahnya yang buat? Jadi sampai sekarang masih abu-abu. Nah, untuk seandainya sudah dapat kita nanti insya Allah juga Antuna akan ada seperti latihan kita atau kerennya tryout karena ini pelajaran dari kelas 10, 11 dan 12. Nah, jadi nanti juga di sini kita diskusikan sama ustadz dan ustazah. Seandainya memang sudah jelas nanti apa petunjuk teknisnya, nanti akan ada pengulangan review kelas 10, 11, 12 sambil berjalan aja. Artinya kita tetap tidak ada bimbel karena nggak memungkinkan ya nak ya. Nah, kemudian yang AKM itu Antuna tidak ada berkesempatan. Jadi itu adik-adik yang kelas 11 yang AKM ya. Nah, yang berikutnya nanti juga insya Allah ini akan ada proses yang jalur undangan masuk ke perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah Ulu Nuha itu mendapatkan 17
siswa yang berkesempatan untuk berkompetisi dengan tingkat nasional untuk mendapatkan jurusan yang diinginkan. Nah, di sini nanti tindak lanjutnya bagaimana, nanti akan ada info selanjutnya. Cuman di sini yang Ustazah Nina garis bawahi, seandainya nanti di ranking itu terdapatlah nama Antuna, salah satunya adalah Antuna, maka itu harus punya ini, artinya kita harus sudah punya ketentuan, ketetapan di dalam hati kita. Artinya begini, kalaulah Ananda sekalian tidak berminat di perguruan tinggi umum, walaupun nanti nama Antuna ada usah dimanfaatkan karena gini, nanti qadarullah alhamdulillah Antuna lulus, sementara sebenarnya Antuna tidak ke PTN umum. Nah, sebenarnya kan sesuai dengan visi misi sekolah kita kan diharapkan Antuna itu ke agama ya, ke universitas agama. Cuman mungkin sudah berdiskusi dengan orang tua dan sebagainya, selama tidak melanggar syariat, mungkin Antuna ada memilih jurusan yang umum. Kira-kira paham nggak apa yang Ustazah Nina sampaikan? Paham sayang? Jadi artinya jadi kalau memang Antuna Ana mau ke PTN agama, jadi tidak usah diambil kesempatan yang memang dapat. Jadi mungkin akan ke teman yang lain. Tapi seandainya nanti memang Antuna mau ke PTN yang umum, di dalam pemilihan jurusan itu nanti boleh berdiskusi dengan Ustazah Rizka, boleh berdiskusi dengan Ustazah Nina, supaya kans untuk lulus itu besar, dengan catatan jangan asal-asalan. Jadi jangan yang penting lulus saja, jangan Antuna pilih jurusan yang tidak sesuai, apalagi yang di dalam syariat Islam tidak dibenarkanlah, mohon maaf, tidak usahlah kita memilih jurusan itu gitu ya nak ya. Paham ya? Paham sayang ya? Nah, jadi diharapkan sekolah dalam hal ini tentunya tidak berlepas tangan, apalagi dengan kondisi kita yang tidak bertatap muka seperti ini, untuk persiapan Antuna mengakhiri SMA ya, untuk mengakhiri SMA-nya. Selanjutnya, karena kalau Antuna sudah menyelesaikan SMA, itu kaki Antuna satu sudah di masyarakat itu artinya Antuna harus sudah siap dengan berada di masyarakat yang kita sangat pahami beraneka ragam ya. Jadi artinya di sini perlu kedewasaan Antuna. Jadi the last but not least, ini yang penting, ini sebenarnya motivasi buat Antuna sekalian, termasuk juga untuk ustadz dan ustazah di Ulunuha. Apa itu? Nah, kita harus sabar dan ikhlas sayang menerima ketentuan Allah yang adanya bencana di negara dunia malahan ya, sehingga tidak memungkinkan Antuna itu normal mengecap pendidikan. Artinya kita pakai daring-daring ini. Kenapa Ustazah kita harus bersabar dan ikhlas? Ini kan semua sudah qadarullah, sudah ketentuan Allah. Jadi harus kita terima. Dan konsekuensinya apa? Antuna belajar di rumah. Konsekuensinya lagi apa? Antuna itu harus mandiri. Bersemangatlah Jadi setiap hari ingatlah itu. Oh, Ana belajar dari rumah. Ini sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah. Maka caranya Ana bersyukur dengan takdir Allah ini, Ana harus maksimal. Jadi itulah diingat-ingat terus sehingga tidak ada malas-malasan. Alhamdulillah sudah 30, maka tinggal 5 orang lagi ya, mudah-mudahan syar'i alasannya ya. Dan jangan sakit, artinya mungkin ada hal-hal teknis yang mengakibatkan tidak bisa ikut serta. Jadi kesimpulannya kita harus ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah ini ya. Jadi insyaallah
Ustadz dan Ustazah di Ulunuha selalu berdoa untuk antuna sekalian, dan tentu juga yang paling antuna mohon doa itu adalah dari Umi Abi di rumah dan tentunya diri antuna sendiri. Ya sayangnya, jadi Ustazah Nina harapkan semua kita dalam kondisi sehat-sehat, dalam kondisi selalu dalam lindungan dan ridha Allah, dan tentunya tidak terlupa kita setiap saat memohon pertolongan Allah. Ya, jadi demikian yang Ustazah Nina sampaikan. Jadi ada mungkin pertanyaan, ada 1 menit sebelum kita masuk ke pelajaran kita. Ada mungkin, Nak? Jadi nanti untuk yang 17 itu nanti tentunya akan ada tindak lanjutnya. Udah ada info dari wali kelas, raport segera dikumpul. Udah, Nak? Udah sayang? Udah, coba Sofia Oriel. Udah ada, Nak? Udah ada Ustazah Rahma sampaikan raportnya segera dikumpul? Udah, siapa yang bisa mewakili jawab? Belum, Nak? Jadi mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh wali kelas. Jadi segera dikumpul ya, Nak ya, segera dikumpul raportnya. Untuk apa? Untuk keperluan pemasukan data antuna sekalian, yang data itu diambil dari raport yakni semester 1 sampai semester 5. Nah, kalau kebetulan di luar kota raportnya, segeralah dikirim. Jadi insya Allah kita selesaikan dalam 1 minggu ini ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada? Yang lain, coba ada yang mau ditanyakan? Ardea? Belum ada, Nak? Belum ada? Iya, kemarin ya, Yasmin Salsabila ya. Iya. Yang lain, Yasmin Latifah, ada Yasmin Latifah? Mana Yasmin Latifah? Adik hadir, sehat, Nak? Hidupkanlah kameranya. Yasmin, hidupkan kameranya biar Ustazah Nina lihat. Mana Yasmin? Ya, jadi ada pertanyaan, Nak? Ada yang lain? Aisyah Husni, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi nanti insya Allah itu info akan segera ke antuna sekalian. Jadi sekarang yang dalam waktu dekat ini raport ya, Nak ya, persoalan raport segera dikumpulkan ke sekolah. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di dalam fisika, yaitu kita mulai menyentuh yang namanya fisika modern. Kita mulai dengan teori relativitas khusus ya. Teori relativitas khusus yang di sini tentu antuna sekalian sangat kenal walaupun tidak pernah ketemu yang namanya Om Einstein ya, Albert Einstein. Yang Einstein ini konon kabarnya dengan teori relativitasnya ini yang ternyata sayang ada di Al-Quran, yaitu banyak sekali, Nak, banyak sekali ayat-ayat teori relativitas ini dalam Al-Quran. Yang konon kabarnya Einstein itu sebelum mengakhiri akhir hayatnya dia mengucapkan syahadat, wallahu alam ya. Itu konon kabarnya. Apa iya apa tidak itu tadi wallahu alam ya. Nah, kemudian di apa ini relativitas khusus ini ya. Nah, coba antuna Ustazah bawa kembali ingatannya di kelas 1 kemarin waktu belajar gerak. Sebenarnya gerak itu bisa kita katakan, bukan sebenarnya bisa, memang gerak itu adalah bagaimana? Ada yang ingat? Suci Ramadhani, gerak itu bagaimana, Nak, waktu di kelas 10 kemarin? Atau siapa yang bisa jawab? Ainus?
Gimana nak? Bisa dijawab? Gerak itu bersifat apa kemarin waktu kelas 10? Bersifat Aisyah? Bersifat apa Aisyah? Lupa? Oke, lupa apa ingat? Aisyah, bersifat apa sayang? Bersifat relatif. Apa itu maksudnya relatif? Bisa jadi benda itu sebenarnya bergerak, tapi karena titik acuannya berbeda, atau titik acuannya itu sesuatu yang membuat dia dikatakan tidak bergerak, atau kebalikannya, benda itu sebenarnya diam tapi dengan titik acuan tertentu dia bisa dikatakan bergerak. Itulah dia yang namanya relatif. Mungkin untuk supaya lebih mudah memahami si relativitas khusus ini, misalnya gini sayang, si Huna pernah naik kereta api? Huna pernah kemana yang? Kemana naik kereta api? Jawablah. Huna pernah naik kereta api? Ya. Iya, Huna naik kereta api dari stasiun kereta api lah tentunya, iya kan? Nah, kemudian Huna diantar uminya. Kebetulan Umi nggak ikut, Umi ada di stasiun. Nah, kemudian bergerak kereta api. Sekarang Huna ini dikatakan bergerak dia kalau titik acuannya uminya yang di stasiun kereta api. Nah, Huna yang tadi sudah naik kereta api, sudah berjalan kereta apinya menuju ke satu tempat, dikatakan diam dengan catatan titik acuannya siapa? Masih ingat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa nak? Bisa, siapa yang bisa jawab? Sophie? Ustazah ulangi. Tadi si Huna dikatakan bergerak, titik acuannya siapa? Uminya yang ngantar dia di stasiun kereta tadi, yang tentunya uminya kan tinggal di stasiun kereta. Maka kalau di Huna, Ustazah Nina katakan diam, maka titik acuannya siapa yang menyebabkan Husna itu? Padahal dia kan bergerak, kan sudah bergerak kereta apinya kan, tapi dia dikatakan diam karena titik acuannya siapa sayang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Khairunisa Nur Fitriani. Khairunisa bisa jawab sayang? Siapa titik acuannya siapa nak? Titik acuannya siapa? Senyum-senyum aja pun. Sophie apa? Siapa? Nurul? Siapa titik acuannya nak? Kalau titik acuannya itu adalah kereta api. Si Huna kan ada di dalam kereta api, iya kan? Jadi dia tidak bergerak dari kereta api itu. Nah, itu dia. Jadi artinya relatif. Nah, relativitas yang dimunculkan Einstein ini tadi itu bisa selanjutnya ada rupanya hal-hal tertentu. Ini selintas saja Ustazah kasih tahu ya. Insya Allah minggu depan baru kita mulai jelaskan. Itu ada nanti bisa jadinya kita lihat ukuran-ukurannya ternyata berbeda karena ada sifat relativitas ini tadi. Apa maksudnya ukurannya berbeda Ustazah? Nanti ada yang namanya perubahannya itu perubahan panjang, perubahan massa, perubahan waktu, perubahan kecepatan dan seterusnya. Itu akibat dari sifat si relatif ini tadi. Nah, kemudian yang paling ini lagi si postulat Einstein ini masalah relativitas khusus, yaitu yang kedua ini, kelajuan cahaya itu sama walaupun yang mengamati itu dalam kondisi bergerak atau dalam kondisi diam, yaitu yang besarnya mungkin sudah pernah tahu ya. Itu kecepatan cahaya dalam hal ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itulah dia hubungan antara teori relatif yang kita terima di relativitas klasik dan relativitas khusus dalam hal ini yang diinikan oleh
Einstein. Nanti akan lebih jelas, ini Ustazah Nina akan secara umum saja. Jadi di sini nak banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran ya yang sehubungan dengan masalah relativitas, seperti surah Al-Hajj 47, As-Sajdah ayat 5, Al-Ma'arij ayat 4 dan seterusnya. Boleh nanti antuna lihat. Jadi betapa kayanya, lengkapnya ya Al-Quran itu. Ternyata sebenarnya banyak para ilmuwan itu yang mengambil atau membuat teori baru itu dengan mempelajari Al-Quran, walaupun dia tidak mendapat hidayah ya. Nah kemudian sebenarnya sebelum Einstein mengatakan relativitas khusus ini, ada ilmuwan Muslim abad ke-9 Masehi yang familiarnya Al-Kindi ya, lengkapnya Yusuf Ibnu Syak Al-Kindi. Dia itu sudah masalah relativitas khusus dan isinya sama persis dengan yang dihasilkan oleh si Einstein ya, yang dihasilkan oleh Einstein. Jangan khawatir ya Aisyah Ayu, nanti Ustazah share materinya ya pakai PDF. Nah, kemudian di sini dari relativitas khusus ini tentunya antuna bertanya, apalah ini fisika ini ya, itu apalah ini nanti kira-kira kita pelajari. Tentunya pasti seperti itu ya nak ya. Nah nanti di sini yang bakalan Ustazah Nina sampaikan ke antuna, kelihatan nak Aisyah Yu, kelihatan sayang? Yaitu bahwa dengan adanya teori relativitas khusus dalam hal ini fisika modern ini, maka ada hal-hal yang istilahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita kenal dengan pasti antuna selalu memakainya ini. Kalau kemana-mana nggak tahu tempatnya, pakai apa antuna? Pakai apa yang? Aisyah, pakai apa Aisyah? Kalau antuna nggak tahu tempatnya, antuna pakai apa yang? Ternyata itu dengan adanya teori relativitas khusus ini, Global Positioning System. Tuh baru tahu kan? Nah jadi bukan nggak ada manfaatnya ini si relativitas khusus dan sebagainya. Banyak sekali nak di dalam kehidupan sehari-hari ya, yang alhamdulillah teknologi ini bisa terwujud dengan adanya konsep teori relativitas dari si Einstein. Kemudian elektromagnetik, dengan adanya elektromagnetik ini istilahnya mungkin antumna sudah belajar kemarin, ada yang namanya transformator. Transformator ini step up, step down, yang gunanya di dalam transmisi energi listrik dan sebagainya. Jadi Ustazah Nina harapkan ini masih pengenalan saja. Insya Allah mulai minggu depan kita akan lihat satu persatu apa itu yang terjadi di relativitas khusus ini. Misalnya tadi seperti yang Ustazah Nina katakan, bersifat semuanya itu ruang dan waktu itu bersifat relatif. Apa maksudnya relatif di sini? Kemana hubungannya? Insya Allah pertemuan kita yang berikutnya. Jadi untuk hari ini Ustazah Nina cukupkan, absensinya jangan lupa sayang. Jadi untuk hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Tentunya kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Ya, kita baca sama-sama sayang kafaratul majalisnya. Umma wa bihamdika illa anta wa atubu ilaihi. Ya, absensi sayang ya, absensi nah.